Belum selesai menang Hong Cino, Pak Moyo terguling di pengawan Solo, tengah irama alunan Hong Cino, Pak Moyo pulang jalan ke Loyora. Nah, teman-teman, di sini saya akan membahas politik dan sistem pemerintahan. Tahukah teman-teman bahwa sebelum masuknya pengaruh Hindu-Buddha ke Indonesia, Indonesia itu menganut sistem pemerintahan daerah. Di mana yang kita tahu, sistem pemerintahan daerah itu dipimpin oleh seorang kepala suku, di mana kepala suku tersebut dipilih berdasarkan kekuatan dan kelebihannya, bukan seperti voting zaman sekarang. Ada juga pengaruh dari Hindu-Buddha dalam bidang politik di Indonesia. Salah satunya yaitu konsep Dewa Raja. Di mana yang kita ketahui, konsep Dewa Raja ialah bahwa raja dianggap sebagai titisan atau reinkarnasi dari Dewa Siwa atau Dewa Wisnu. Dari konsep tadi juga, Indonesia telah mengenal sistem pemerintahan kerajaan, di mana dalam sistem pemerintahan kerajaan, pemimpin tertinggi dipegang oleh raja dan diikuti oleh pejabat-pejabat lainnya dengan fungsi dan bidangnya masing-masing, seperti ketatanegaraan, hukum, pajak, dan lain-lain. Nah, tahukah teman-teman bahwa sistem pemerintahan kerajaan yang dianut pada masa Hindu-Buddha itu dibagi menjadi 6. Yang pertama itu ada sistem pertahanan dan keamanan. Yang kedua itu ada bidang urusan luar negeri. Yang ketiga itu ada bidang perdagangan. Yang keempat itu ada bidang keuangan. Yang kelima itu ada bidang hukum. Yang keenam itu ada bidang pajak. Yang ketiga itu ekonomi dan sistem mata pencarian hidup. Pengaruh India dalam bidang ekonomi tidak begitu berpengaruh, sebab sejak zaman praksara penduduk Nusantara telah mengenal tradisi agraris, yaitu seperti pedagang dan pelayan. Menurut M.J. Suponegoro dan Nego Notosusanto, mencatat pada zaman prasejarah, Indonesia adalah pelayan yang sanggup mengarungi lautan lepas. Lautan bukan penghalang, melainkan penghubung. Menurut hasil penelitian F. Heger, adanya benda-benda peninggalan bersejarah seperti Nakara di berbagai tempat di Indonesia menunjukkan adanya hubungan antara kepulauan Nusantara dengan berbagai daerah di Asia Tenggara. Kedatangan India memperkuat tradisi agraris, misalnya dengan mengenalkan teknologi agraris serta semakin meramaikan aktivitas perdagangan dan pelayanan. Berikutnya, agama dan sosial budaya. Dalam kehidupan sosial, pengaruh kebudayaan Hindu yang nyatanya kepercayaan dikenal biasanya sistem pelapisan sosial dalam masyarakat biasanya disebut kasta. Kasta dibagi menjadi 4 bagian, yaitu Brahmana yang terdiri dari atas pendeta, yang kedua Ksatria yang terdiri dari atas raja, pangeran, dan prajurit, yang ketiga Waisya yang terdiri dari pedagang dan petani, yang keempat Sudra yang terdiri atas pelayan. Yang kelima itu seni bangun, seni pahat, dan renis candi. Candi merupakan bangunan utama yang banyak didirikan pada masa pengaruh Hindu-Buddha. Candi-candi bercorak Hindu umumnya berfungsi untuk menghormati dan memuliakan dewa-dewi Hindu. Contoh-contoh candi Hindu adalah Prambanan atau untuk memuliakan Dewa Siwa, Kalasan atau Dewi Tara, Sewu atau Manjosri, dan juga Candi Cangkuh. Lalu adapun candi-candi bercorak Buddha berfungsi sebagai sarana ritual atau memuliakan Buddha, menyimpan religi Buddhis ataupun biksu terkemuka atau keluarga kerajaan penganut Buddha seperti Abu Jenazah, atau sebagai tempat ziarah bagi para penganutnya. Contohnya Borobudur, Sewu Sari, Laosan, Banyunibo, Sumerawan, dan Muara Takus. Sementara itu, bangunan candi pada umumnya terdiri atas 3 bagian yang utama itu. Yang pertama itu ada berloka, yaitu bagian bawah candi yang melambangkan kehidupan dunia fana. Yang kedua itu ada Burfaloka, adalah bagian candi yang melambangkan tahap pembersih dan pemurnian jiwa. Dan yang ketiga itu Sapaloka, yang melambangkan tempat para dewa atau jiwa yang telah disucikan. Teman-teman, seperti yang sudah kita ketahui bahwa Indonesia itu mempunyai banyak sekali candi, seperti Candi Borobudur, Candi Prambanan, dan Candi Dieng, dan masih banyak lagi.
Nah, tahu nggak teman-teman bahwa setiap candi-candi itu mempunyai banyak sekali perbedaan. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan candi yang berada di Jawa Tengah dan di Jawa Timur. Nah, di sini saya akan membahas ciri-ciri candi yang berada di Jawa Tengah. Yang pertama itu berbentuk tambun dengan hiasan kawah makara di atas jawah bentuk matu. Yang kedua, puncak candi berbentuk stupa. Yang ketiga, pada umumnya candi di Jawa Tengah itu menghadap ke arah timur. Yang keempat itu, bahan utama dalam pembuatan candi ini yaitu batu andesit. Nah teman-teman, selanjutnya di sini saya akan membahas ciri-ciri candi yang berada di Jawa Timur. Yang pertama itu bentuk candinya lebih ramping. Yang kedua itu puncak candi itu berbentuk kubus. Yang ketiga, bahan utamanya terbuat dari batu bata. Yang keempat, pada umumnya candi-candi di Jawa Timur menghadap ke arah barat. Nah teman-teman, selanjutnya di sini saya akan membahas ciri-ciri candi Borobudur. Yang pertama itu terdapatnya ratna. Ratna adalah hiasan berbentuk bunga teratai yang kuncupnya pada ujungnya belum terbuka. Yang kedua itu relief. Seperti yang kita ketahui bahwa relief adalah ukiran atau gambaran sebuah cerita yang berada di dinding. Yang ketiga itu terdapatnya patung Trimurti. Yang keempat itu terdapatnya patung Dewa Ganesha. Yang kelima itu terdapatnya Agastya. Teman-teman, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri Candi Buddha. Yang pertama itu terdapat banyak patung Buddha dengan atribut sederhana. Yang kedua, setiap patung Buddha memiliki tinggi di keningnya dan sering disebut sebagai urna. Yang ketiga, terdapat relief yang sudah kita ketahui bahwa relief adalah gambaran atau ukiran sebuah cerita pada dinding sebuah bangunan. Ada 8 keterampilan yang dimiliki masyarakat masa praksara. Yang pertama, bercocok tanam. Yang kedua, berlayar dengan perahu bercadik. Yang ketiga, mengenal mata angin dengan mengandalkan rasa bintang. Yang keempat, mengenal kesenian wayang. Yang kelima, membuat peralatan dari tanah dan logam. Yang keenam, membangun tempat pemujaan. Yang ketujuh, mengenal sistem pemerintahan. Yang kedelapan, mengenal seni